tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi walaupun perlu bisa dijelaskan nggak apa konsep dan pemuda apa di antara apakah itu berlaku juga untuk aparatur pemuda? ya seluruh wewenang yang sudah tapi tidak digunakan untuk tujuan operasional. Tapi ada tujuan lain dan disitulah sebenarnya kalau terjadi perjalanan tujuan melakukan Uji silang keterangan ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara yang merupakan guru besar dari Universitas Tarumanegara. Jadi tadi sudah sama-sama kita dengar dan ada kesempatan yang sama kami mengapresiasi dan berterima kasih pada hakim yang memberikan kesempatan yang seimbang baik dari pemohon ataupun termohon dan turut termohon agar semakin terang apa yang kita uji ini. Dan saya pikir tadi dialog dalam proses persidangan sangat sehat ya. Pertanyaan dari pemohon, dari kami ataupun dari termohon Polri ataupun dari kejaksaan, itu dialognya sangat sehat untuk pembangunan konsep hukum ke depan yang jauh lebih baik. Tidak sekedar hanya soal perkara ini saja. Nah, kami ingin menyampaikan ada beberapa hal, poin-poin utama tadi yang sudah terelaborasi di ruang persidangan. Jadi ada beberapa isu utama. Yang pertama, ahli tadi menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau penerbitan dokumen-dokumen, surat-surat atau produk-produk dari aparatur penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan, itu juga termasuk produk administrasi negara yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan azas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi standing posisinya di sini, sehingga seluruh perbuatan tersebut, seluruh dokumen dan surat yang diterbitkan itu tidak boleh melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Contohnya adalah prinsip kepastian hukum, semua orang sama di mata hukum, dan juga prinsip kecermatan. Ada banyak prinsip lain, tapi itu adalah 3 prinsip yang dielaborasi tadi dalam proses persidangan. Dan itu sangat jelas ya. Nah, kemudian di tataran implementasi, kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Karena itulah penggeledahan di lokasi rumah Sentul yang jadi permohonan kami ini, kami pandang itu tidak dilakukan berdasarkan izin pengadilan yang sah. Sehingga tadi ahli juga menjelaskan kalau itu dilakukan di luar kewenangannya, maka seharusnya surat tersebut menjadi tidak sah. Kemudian kami tanya lebih jauh, kalau salah satu surat atau produk itu tidak sah, apakah konsekuensi lanjutannya menjadi tidak sah? Ahli menegaskan, dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah.
pada asas penyalahgunaan. Jadi tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang. Jadi asal disalahgunakan. Jadi walaupun perlu secara bisa dijelaskan nggak apa konsep dan penggunaan amat yang salah dan apakah itu berlaku juga untuk aparatur negara? ya seluruh wewenang yang sudah tapi tidak digunakan untuk tujuan operasional. Tapi ada tujuan lain dan disitulah sebenarnya kalau terjadi dalam tujuan Gigi Silang, keterangan ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara yang merupakan guru besar dari Universitas Tarumanegara. Jadi tadi sudah sama-sama kita dengar dan ada kesempatan yang sama kami mengapresiasi dan berterima kasih pada hakim yang memberikan kesempatan yang seimbang baik dari pemohon ataupun termohon dan turut termohon agar semakin terang apa yang kita uji ini. Dan saya pikir tadi dialog dalam proses persidangan sangat sehat ya. Pertanyaan dari pemohon, dari kami ataupun dari termohon Polri ataupun dari kejaksaan, itu dialognya sangat sehat untuk pembangunan konsep hukum ke depan yang jauh lebih baik. Tidak sekedar hanya soal perkara ini saja. Nah, kami ingin menyampaikan ada beberapa hal, poin-poin utama tadi yang sudah terelaborasi di ruang persidangan. Jadi ada beberapa isu utama. Yang pertama, ahli tadi menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan atau penerbitan dokumen-dokumen, surat-surat atau produk-produk dari aparatur penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan, itu juga termasuk produk administrasi negara yang wajib tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan azas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi standing posisinya di sini, sehingga seluruh perbuatan tersebut, seluruh dokumen dan surat yang diterbitkan itu tidak boleh melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Contohnya adalah prinsip kepastian hukum, semua orang sama di mata hukum, dan juga prinsip kecermatan. Ada banyak prinsip lain, tapi itu adalah 3 prinsip yang dielaborasi tadi dalam proses persidangan. Dan itu sangat jelas ya. Nah, kemudian di tataran implementasi, kami menunjukkan bukti-bukti dokumen atau surat tadi. Misalnya terkait dengan proses penggeledahan. Tadi kami sudah tunjukkan surat perintah penggeledahan yang menjadi dasar penerbitan izin Ketua Pengadilan Cibinong adalah surat perintah penggeledahan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Jadi tadi jelas sekali ya, surat perintah penggeledahan yang dijadikan dasar untuk permintaan izin ke PN Cibinong adalah wilayahnya Polda Metro Jaya. Tetapi penggeledahannya dilakukan di luar wilayah Polda Metro Jaya. Satu surat yang lainnya justru tidak digunakan dalam permohonan atau sebagai dasar dari izin ketua pengadilan tersebut. Karena itulah penggeledahan di lokasi rumah Sentul yang jadi permohonan kami ini, kami pandang itu tidak dilakukan berdasarkan izin pengadilan yang sah. Sehingga tadi ahli juga menjelaskan kalau itu dilakukan di luar kewenangannya, maka seharusnya surat tersebut menjadi tidak sah. Kemudian kami tanya lebih jauh, kalau salah satu surat atau produk itu tidak sah, apakah konsekuensi lanjutannya menjadi tidak sah? Ahli menegaskan, dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah.